Oke, di video kali ini gue pengen sharing tentang 7 aturan uang ya, yang gue punya sendiri. Jadi gue punya 7 aturan uang yang selalu gue praktekkan dalam kehidupan sehari-hari gue, berinvestasi maupun berbisnis. Uang itu merupakan suatu topik yang tabu ya, kita jarang bahas uang tuh di keluarga ya, apalagi di sekolah, guru kita juga nggak pernah bahas tentang uang. Jadi kita nggak punya general idea tentang uang itu seperti apa dan aturannya apa aja. Misalnya di dunia investasi, para fund manager tuh udah biasa untuk nanya, bro, AUM lu tuh berapa sih? Ya, asset under management lu berapa? Oh lu management fee lu berapa? Oh 220 gitu. Oh lu punya carry berapa sih? Itu suatu hal yang lumrah untuk dibahas ya. Pebisnis juga sama. Oh revenue lu berapa? Omset lu berapa? Margin lu berapa? Free cash flow lu berapa sih? FCF lu berapa? EBITDA lu berapa? Itu something biasa aja untuk dibahas ya oleh pengusaha dan pebisnis. Tapi untuk karyawan dan orang-orang biasa itu nggak biasa dibahas. Sesimpel ditanya, oh gaji lu berapa? Oh sensitif banget sih lu. Jadi kalian tuh nggak punya gambaran tentang uang ya. Bahkan orang tua kalian, bokap lu punya uang berapa lu nggak tahu. Bahkan pasangan sendiri, ya ada yang ngerasa tabu untuk bahas uang ke pasangannya. Karena kalian nggak punya aturan tentang uang dan kalian nggak ngerti sama sekali tentang uang. Jadi di sini gue akan bahas 7 aturan yang gue pegang selama 1 dekade lebih dalam mengatur uang gue sendiri. Kalau lu belum berpikir ya, berapa sih uang yang udah lewatin tangan lu gitu. Misalnya lu gaji lu 10 juta sebulan. Berapa sih uang yang udah pernah lewat tangan lu tapi sekarang mana? Harta lu berapa? Kenapa uang rasanya kayak lewat aja, jadi masuk ke tangan terus hilang aja uang. Nah ini gua akan masuk ke aturan pertama dalam uang. Jadi aturan yang paling pertama dari uang adalah kalian sadar bahwa uang itu adalah sebuah permainan. Ya, uang sebuah game dan layaknya sebuah game itu pasti bisa dimenangkan. Layaknya sebuah permainan ada yang menang dan juga ada yang kalah. Kalian harus sadar dulu ya bahwa uang itu adalah positive sum. Kalian harus bisa untuk hilangin benci terhadap orang kaya. Karena kemarin gue liat salah satu postingan teman gue sendiri ya. Posting tentang ulang tahun tapi isinya hujatan semua. Oh ini orang kaya begini, dia kurang ini kurang begitu. Orang kaya wah begini. Hilangin benci dulu terhadap uang ya. Karena uang itu akan lari kalau lu benci sama dia. Lu aja benci sama uang ya uang gimana cara datang ke kehidupan lu. Lu selalu bilang oh pedulinya akhirat saja ya itu terserah buat lu. Tapi di sini adalah aturan uang yang gue pegang teguh ya. Uang itu adalah permainan. Dan kalian harus sadar ya, punya banyak uang. Permainan seperti apa? Permainan adalah mencari uang lebih banyak lagi ya. Uang itu semakin banyak kalian miliki, maka kalian akan semakin bermanfaat untuk warga sekitar. Untuk society, kalian akan jadi manusia yang lebih berharga untuk society dengan uang yang lebih banyak yang kalian punya. Orang yang paling egois di dunia adalah orang yang gak mau sama uang. Artinya apa? Dia gak mau jadi manfaat untuk sekitarnya ya. Orang yang egois itu orang yang gak peduli tentang uang. Lu misalnya bilang, oke, gue gak mau uang karena gue gak suka beli mobil-mobil sport. Terserah, lu gak usah beli Ferrari, lu gak usah beli McLaren. Tapi lu gunakan uang lu untuk bangun-bangun sekolah untuk orang-orang yang butuh. Lu gunakan uang lu untuk bantu orang-orang yang gak bisa makan. Semakin banyak uang lu, maka semakin bermanfaat lu untuk masyarakat. Orang paling egois di dunia adalah orang yang gak mau uang. Uang itu bukan zero sum game ya. Power, kekuasaan itu yang zero sum game. Uang itu lu gak harus ngejatuhin orang lain untuk jadi lebih kaya. Tapi kalau power, lu harus jatuhin orang lain untuk naikin social status lu ke status yang lebih tinggi. Lu sadar bahwa bikin uang ya, gaining wealth itu positive sum game. Kita bisa menang bareng-bareng. Setelah kalian punya aturan pertama ya bahwa uang itu adalah sebuah permainan dan kalian decide untuk mainin gamenya, kalian harus masuk ke aturan yang kedua. Aturan yang kedua dari uang adalah punya pemikiran long term, yang jangka panjang. Manusia itu punya kebiasaan untuk cepat ya, mau dapat gratifikasi itu cepat. Pemikirannya short term, jangka pendek. Dia nggak punya pemikiran jangka panjang. Dia nggak pernah kasihan sama dirinya di masa depan. Gue bisa duduk di sini ya karena Timothy yang umur 15 tahun ya 1 dekade lalu, Timothy yang 10 tahun lalu itu kasihan dengan Timothy yang sekarang. Makanya gue jadi seperti sekarang. Orang lihatnya oh cepet dia overnight sukses. Padahal enggak, gue punya pemikiran long term itu udah dari 15 tahun. Nah filosofi kita dalam berpikir panjang ini justru yang bikin kita itu bisa bikin keputusan secara finansial yang rasional tentang uang kita. Ya kita punya pemikiran long term itu akan jadi benefit yang sangat besar untuk kita. Nah gue akan ambil contoh dengan salah satu negara yang gue suka, namanya Norway ya. Jadi kalau kalian tahu Norway itu dulu bukanlah negara yang kaya, tapi sekarang merupakan salah satu negara paling kaya di dunia. Kenapa? Karena 1969 Norway itu ketemu minyak. Jadi kalau kalian tanya, Norway itu punya fund paling besar di dunia. Kalian banyak yang mungkin kira, oh sovereign wealth fund ya, fund yang dipunyai oleh negara, itu paling besar mungkin di Cina ya, di Abu Dhabi atau di Singapura. Salah ya, paling besar tuh punya Norway. Dan dikelola sama banknya Norway, central banknya Norway. Kalian tahu ya, Indonesia tuh punya fund juga, namanya Indonesia Investment Authority ya. INA ya, fund Indonesia tuh puluhan triliun. Kalian tahu Norway punya berapa? 1,62 triliun US dollar. Triliun US dollar. Itu kalau dirupiahin ya, fund yang Norway pegang itu 25.000 triliun rupiah. Nah lu tambahin nolnya itu berapa? 25.000 triliun rupiah. Norway itu sovereign wealth fund nomor 1 paling besar di dunia. Ya, di atas jauh dari Abu Dhabi. Dari Arab punya. Gimana cara dia achieve seperti itu? Karena dia punya pemikiran long term. Di saat 1969 dia ketemu minyak, dia tahu bahwa minyak ini akan habis. Jadi karena dia mau jaga warganya,
Yang dilakukan Norway adalah dia ciptakan SWF ini. Fund ini diciptakan ya. Dikelola dengan sangat profesional. Jadi semua uang yang didapat dari minyak ya, itu ditabung di fund ini dan digulung terus menerus. Karena dia tahu ya, hitungan dia 50 tahun lagi minyaknya habis. Dia mau fund ini dana negara selamanya. Jadi dia bisa biayain negara dengan tarik 3% dari biaya ini semua. Negaranya bisa running ya, tanpa bahkan ada satu orang pun bayar pajak. Kalian bayangin, itu namanya long term thinking. Kalau kita berpikir seperti Norway, Timothy ini ada waktunya bisa nyari duit. Ya. Nggak selama-lamanya gue bisa nyari duit, nggak selama-lamanya gue bisa di sini. Ini semua akan ada waktunya. Dan selama masih bisa dapat duit, uang itu akan gue tabung secara prudent. Ya. Gue akan save my money, gue akan simpan uang gue untuk long term. Jadi ketika kalian kesampingkan jangka pendek dan pikir jangka panjang, kalian kasihan sama diri kalian di masa depan. Sama kayak Norway kasihan sama rakyatnya. Ya. Kalau dia minyak, dia bisa foya-foya sekarang. Bisa banget dia foya-foya sekarang. Tapi dia tahu dalam 50 tahun minyaknya akan habis. Jangan jadi seperti negara bodoh. Nggak punya kemauan untuk berpikir long term. Jadilah individual yang punya kemampuan long term thinking. Fund Norway ini sekarang punya 1% ya, bahkan di Apple, Nvidia, Microsoft, Google, Meta ya. Di 1% mereka, masing-masing di perusahaan-perusahaan itu. Dia invest di 9.000 perusahaan. 70% diinvest di global equity. Dan sisanya ada di bonds. Jadi ini fund yang sangat prudent dan udah lama sekali dari 1969. Nah punyalah long term thinking ini untuk kalian bisa ngambil keputusan yang baik. Kita masuk ya, ketika kita udah ngerti long term thinking, kita masuk ke aturan yang ketiga ya. Uang adalah game compounding, that's it, game perkalian ya, bunga berbunga. Bagaimana cara kita mendapatkan imbal hasil ya, konsisten dalam waktu yang paling lama, itu adalah gamenya uang. Buffett itu berhasil mengumpulkan kekayaannya setelah umur ke 60 tahun. Ya. Gue seperti sekarang karena gue compounding dari umur 15. Jadi nggak ada yang cepat gitu. Norway pun kelola fundnya itu karena compounding selama puluhan tahun. Bunga berbunga. Average annual return dia nggak besar, mungkin 6-7%. Tapi di compound dalam jangka waktu yang sangat panjang itu jadi luar biasa besar. Nah gimana sih cara mainin game compounding ini? Karena aturannya adalah, aturan nomor 3 adalah compounding. Gimana cara mainin gamenya? Nah ada beberapa faktor. 1, modal kita yang kita tanam itu berapa? 2, persenan yang kita bisa dapetin dari market itu berapa? Dan 3, waktu kita. 1 dan 2 ya. Mungkin agak yang nomor 2 sulit dikontrol ya. Persenan dari market itu mungkin yang paling jago Warren Buffett 20% tahun ke tahun konsisten. Kalian mungkin ya kalian kalau jago 15% tahun ke tahun konsisten. Yang nomor 2 ini variabelnya susah untuk diganti. Yang pertama modal bisa. Dengan kita kerja lebih keras kita bisa tanam modal lebih banyak di market. Modal di market ya, persenan di market